Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Nyoman Wiandi dari kelas dasar-dasar AMDAL B. Di sini saya akan membacakan dan mempresentasikan kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KANDAL, rencana pembangunan dan pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah kelas B Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Keliak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Deskripsi rencana usaha secara umum. Lokasi rencana kegiatan pembangunan RSUD kelas B Provinsi Sulawesi Utara berada di Jalan Baseda, Kelurahan Keliak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, di mana kondisi existing adalah bangunan RSJ Rastum Buyang. Bangunan RSJ ini akan dibongkar secara bertahap. Pemindahan fasilitas RSJ Rastum Buyang, pasien dan staf RSJ juga akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan pembangunan RSJ di Desa Kalasei, Kabupaten Minahasa. Luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan RSUD ini adalah 38.800 meter. Teman-teman dapat lihat, ini adalah peta lokasi pembangunan RSUD Sulawesi Utara dengan luas 1.800 meter. Kita lihat tampilannya yang dekat dengan pesisir laut. Selanjutnya tentang rencana usaha. Rencana usaha di sini terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Tahap prakonstruksi terdiri dari sosialisasi rencana kegiatan, pemindahan pasien dan fasilitas RSJ, relokasi penghuni rumah dinas RSJ Rastum Buyang. Tahap konstruksi terdiri dari rekrutmen tenaga kerja, mobilisasi dan demobilisasi alat dan material, pembongkaran RSJ, penimbunan dan pemadatan tanah, pembangunan dan pengoperasian base camp, dan pembangunan RSUD dan fasilitas penunjang. Untuk tahap konstruksi terdiri dari penerimaan tenaga kerja operasi. Untuk tahap prakonstruksi, yaitu sosialisasi rencana kegiatan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara berencana melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar sebelum kegiatan konstruksi dilakukan, meliputi sosialisasi rencana pembongkaran RSJ, sosialisasi pemindahan pasien, sosialisasi relokasi penghuni rumah dinas, serta sosialisasi kegiatan konstruksi bangunan RSUD dan bangunan penunjang lainnya. Sosialisasi rencana kegiatan tidak hanya ditunjukkan kepada para masyarakat di sekitar lokasi, namun juga melibatkan pemangku kebijakan terkait, termasuk para warga yang tinggal di rumah dinas, serta para pegawai RSJ Rastum Buyang. Selanjutnya, mengenai pemindahan pasien dan fasilitas RSJ. Pemindahan pasien dan fasilitas RSJ akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan pembangunan RSJ baru di Desa Kalasei, Kabupaten Minahasa. Tentu proses pemindahan akan memerlukan kendaraan-kendaraan kecil maupun besar. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Manado. Selanjutnya, relokasi penghuni rumah dinas RSJ Rastum Buyang. Relokasi penghuni rumah dinas RSJ Rastum Buyang akan dilakukan secara bertahap sebelum kegiatan konstruksi RSUD dimulai. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara akan berdiskusi dengan para penghuni rumah dinas terkait kesepakatan relokasi hunian bagi para penghuni rumah dinas. Selanjutnya tahap konstruksi, termasuk rekrutmen tenaga kerja. Salah satu langkah awal yaitu rekrutmen tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan ini meliputi manajemen konstruksi, teknik sipil, arsitektur, teknik elektro, teknik mesin, dan administrasi, dan tenaga kerja lapangan. Tenaga kerja lapangan terdiri atas mandor dan pekerja kasar harian. Proses rekrutmen tenaga kerja konstruksi akan menjadi tanggung jawab dan wewenang kontraktor pelaksana
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga konstruksi, maka pihak perusahaan kontraktor memberikan kesempatan utama kepada masyarakat sekitar yang memiliki keahlian yang sesuai dan memenuhi syarat kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, ini merupakan tabel perkiraan jumlah kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang saya ambil langsung dari draft keandal yang saya peroleh tentang pembangunan RSUD ini. Nah, kurang lebih ada 20 posisi atau keahlian yang akan dibutuhkan sebagai tenaga kerja konstruksi dengan masing-masing jumlah yang sudah ditentukan. Selanjutnya mengenai pendidikan minimal dan juga jenis pekerjaan yang akan dilakukannya. Nah, selanjutnya mobilisasi dan demobilisasi alat dan material. Secara umum, jenis peralatan yang digunakan pada konstruksi antara lain adalah ekskavator, dump truck, concrete mixer, kompresor, mesin pemotong, mesin las, mesin bor, mesin serut, scaffolding, molen tangan, dan peralatan safety lainnya, termasuk kacamata sabuk pengaman. Peralatan tersebut akan digunakan dalam kegiatan pematangan lahan sampai dengan kegiatan pembangunan fisik serta sarana dan prasarana. Pembongkaran RSJ. Kegiatan pembongkaran RSJ akan dilakukan secara bertahap. Puing-puing bangunan yang masih bernilai jual seperti besi, baja, dan beton akan diserahkan kepada pihak ketiga melalui mekanisme jual beli. Sisa-sisa puing bangunan yang tidak dapat dijual akan diangkut dan ditempatkan di TPA yang direkomendasikan oleh Dinas Kebersihan Kota Manado. Selanjutnya penimbunan dan pemadatan tanah. Pekerjaan penimbunan dan pemadatan tanah dilakukan di lokasi rencana kegiatan pembangunan RSUD dengan penambahan elevasi permukaan tanah sebesar 1 meter. Volume material timbunan diperkirakan sebesar 30.000 meter kubik. Alat-alat berat yang digunakan antara lain ekskavator, bulldozer, kompaktor, dan truk. Persyarat material timbun akan mengikuti rekomendasi dari instansi terkait sebelum dilakukannya kegiatan penimbunan tanah. Kelayakan dari setiap bagian fondasi untuk penempatan material timbunan dan semua material yang digunakan dalam konstruksi timbunan adalah sesuai dengan spesifikasi teknik. Selanjutnya pembangunan dan pengoperasian base camp. Base camp ini dibangun bagi para pekerja yang menetap di lokasi proyek selama kegiatan konstruksi berlangsung. Hal tersebut diasumsikan sebagai sebagian pekerja tidak pulang ke rumah setiap hari karena terdapat beberapa pekerjaan yang dikerjakan pada malam hari. Pembangunan base camp ini dilakukan di dalam lokasi proyek dan di luar rencana lokasi bangunan utama agar tidak mengganggu pekerjaan utama. Bangunan ini dibuat tidak permanen agar mudah dibongkar pada saat konstruksi berakhir. Dalam base camp kerja ini terdapat kantor proyek yang berfungsi sebagai pusat pekerjaan administrasi dan teknis. Kantor dalam base camp kerja ini akan dilengkapi dengan fasilitas seperti komputer, meja, sarana telepon, file, dan lain-lain. Untuk memudahkan dalam mencari bahan material, maka diperlukan gudang penempatan bahan material dan alat kerja yang digunakan selama masa konstruksi agar terlindung dari pengaruh hujan, cuaca, dan keamanan. Selanjutnya pembangunan RSUD dan fasilitas penunjang. Kegiatan ini bersifat utama dalam tahap konstruksi, berupa membentuk bangunan yang diinginkan sesuai gambar rencana yang sudah dimiliki. Nah, seperti yang saya tunjukkan tadi pada gambar sebelumnya, kegiatan ini terdiri atas persiapan lahan, pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, serta pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Konsep pembangunan fisik gedung akan menerapkan konsep rough garden sebagai healing environment untuk perawatan. Persyaratan keandalan bangunan dan prasarana dalam pembangunan RSUD akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Yang selanjutnya tahap operasi. Untuk penerimaan tenaga kerja operasi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 34 menyatakan bahwa kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai dan keahlian di bidang kerumah sakitan. Untuk standar kompetensi, pejabat struktural kesehatan meliputi direktur, wakil direktur pelayanan medis,
administrasi umum, keuangan, sumber daya manusia, pendidikan, kepala bidang dan atau kepala bagian, dan kepala seksi dan atau kepala subbagian. Selanjutnya, identifikasi dampak potensial. Identifikasi dampak potensial dimaksudkan untuk mengidentifikasi seluruh dampak lingkungan hidup primer ataupun dampak turunannya yang secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya rencana kegiatan. Sumber informasi untuk mengidentifikasi dampak potensial ini adalah melalui deskripsi rencana kegiatan, gambaran rona lingkungan hidup awal, kunjungan dan pengamatan lapangan atau observasi di sekitar proyek, dan rapat konsultasi publik dengan wakil masyarakat dan para pemangku kepentingan atau stakeholder di sekitar lokasi. Untuk metode yang digunakan adalah metode matriks sederhana. Metode matriks sederhana digunakan untuk melihat interaksi antara komponen kegiatan sebagai sumber dampak dengan komponen lingkungan penerima dampak. Yang selanjutnya, batas wilayah studi dan batas kajian terdiri dari batas wilayah studi, batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif. Batas wilayah studi. Penentuan batas wilayah studi disesuaikan dengan karakteristik aktivitas dan besaran dampak kegiatan yang diperkirakan timbul serta jangkauan atau penyebarannya. Batas wilayah studi ditentukan berdasarkan pertimbangan luas, sebaran daerah dampak yang terpengaruh oleh kegiatan proyek, dan jenis dampak penting yang mungkin timbul. Selanjutnya, batas proyek. Batas proyek yaitu ruang di mana seluruh komponen rencana kegiatan akan dilakukan, termasuk komponen kegiatan tahap prakonstruksi, konstruksi, dan pasca operasi yang meliputi tapak proyek dan di dalamnya termasuk fasilitas pendukungnya. Selanjutnya, batas ekologis. Batas ekologis yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dikaji mengikuti media lingkungan masing-masing. Sebaran debu dan kebisingan diperkirakan akan menyebar pada radius kurang lebih 250 meter dari studi lokasi. Sementara itu, kualitas air permukaan pada badan air penerima diperkirakan akan terganggu dari aktivitas operasi. Sebaran dampak kualitas air permukaan mengikuti arah aliran drainase di dalam dan di sekitar lokasi kegiatan. Batas sosial. Batas sosial merupakan ruang di sekitar rencana usaha dan atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan sesuai proses dan dinamika sosial suatu kelompok masyarakat. Dan selanjutnya, batas administratif. Batas administratif wilayah administratif terkecil yang relevan, yang wilayahnya tercakup 3 unsur batas di atas. Dengan penumpang susunan atau overlay batas administratif wilayah pemerintah dengan 3 peta batas seperti tersebut di atas, maka akan terlihat bahwa desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi mana saja yang masuk dalam batas proyek, batas ekologis, dan batas sosial. Untuk batas administratif dari kegiatan ini adalah Kelurahan Kliak dan Kelurahan Sario Tumpaan. Oke, sekian dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan mengenai keandal pembangunan RSUD di Kota Manado, Sulawesi Utara ini bisa menjadi informasi untuk teman-teman mengenai apa saja sih isi dari analisa dampak penting ANDAL. Karena acuan analisis dampak lingkungan. Sekian dan terima kasih.